pokok kalau di aspal. Apalagi saat ini parkir resmi sulit sebab selain biaya parkir yang mahal, guru-guru parkir juga tak lagi mampu menampung jumlah kendaraan yang ada. Benarkah bisnis parkir alternatif laris manis? Parkir di luar parkir itu karena tarifnya lebih murah, itu memberikan rasa nyaman kita berkomunikasi baik dengan customer, sehingga customer itu semakin ya lebih murah lagi. Jalan-jalan ke kota Jakarta hampir selalu ditemani macet. Apalagi ketika jam-jam sibuk kendaraan sangat menumpuk. Iya, mobil dan motor semakin banyak jumlahnya. Lalu bagaimana dengan para pekerja yang ketika membawa kendaraan harus parkir di tempat kerjanya? Saat ini parkir resmi sulit, sebab selain biaya parkir mahal, gedung-gedung parkir juga tak lagi mampu menampung jumlah kendaraan yang ada. Jakarta, kota metropolitan, ibu kota negara, tentu selalu ada alternatif, ya kan? Kalau macet ada jalan alternatif. Nah, kalau parkir resmi penuh, maka ada parkir alternatif. Sehingga bisnis parkir alternatif kian banyak kita temukan. Salah satunya di wilayah Jakarta Selatan. Biasanya parkir alternatif ini dekat dengan stasiun, gedung perkantoran, hingga pusat perbelanjaan. Pertama, mengapa banyak parkir, bukan parkir liar, parkir tidak resmi yang dikelola oleh masyarakat. Satu hal yang menarik, sekali lagi ini persoalan tarif. Ya, artinya orang parkir di luar parkir itu karena tarifnya lebih murah. Dan flat ya, artinya sepanjang hari orang cukup bayar ada yang 2.000, ada yang 7.000, atau ya 8.000 tidak tipis lah. Sementara kalau di dalam ada juga tarif yang bersifat progresif ya. Menarik adalah ada sebuah relasi yang sangat menarik antara penyewanya, pemarkir motor itu dengan penjaga parkir itu sudah tahu dan mengenal. Itu memberikan rasa nyaman bagi mereka yang memang butuh kenyamanan, keamanan untuk menyimpan kendaraan bermotornya. Dan yang kedua, fenomena ini kan menarik bahwa mengapa semakin banyak orang memarkir kendaraan apakah di stasiun, apakah di terminal atau di berbagai tempat yang ada fasilitas public transportnya yang tidak itu sudah terjadi fenomena. Nah, yang pertama orang membuat atau merasionalkan cara mereka melakukan perjalanan dengan berapa biaya transport yang mereka harus keluarkan. Nah, parkir resmi itu kan ada tap-in, tap-out-nya, ada taktisnya, ada pengawasannya, ada kontrolnya. Tapi tempatnya dan jumlahnya terbatas. Kalau saya perhatikan beberapa stasiun yang ada atau terminal itu tarif parkir yang resmi itu jumlahnya tidak begitu besar. Sementara pengguna angkutan kereta api atau bus yang menggunakan sepeda motor untuk menuju stasiun itu makin lama makin bertambah. Tim garis lapas mencoba mencari lahan parkir yang bisa untuk parkir motor. Nah, mau parkir di sana? Paling jam 6:05 bisa ya, aman ya? Ini berapa di sini? 5.000 ya? Ya udah boleh, bagi dulunya ya. Oke abang, ini lagi. Ya, ini ya. Oke bang, makasih. Ini ya. Ini sama bang, ya aman ya. Oke, makasih banyak bang ya. Saya titip dulu ya. Oke bang. Ya, oh ya. Makasih bang ya. Parkir motor alternatif ini bernama Parkiran India, letaknya di Jalan Menteng Pulau Tebet, Jakarta Selatan. Tapi namanya lucu ya, ternyata dinamakan Parkiran India karena pekerja di sini sangat menyukai musik India. Menariknya, di sini mereka sering memutar lagu India dan berjoget supaya menarik konsumen.
harinya parkiran ini dipenuhi 200 kendaraan motor dari kalangan pekerja di mal dan juga pengunjung mal. Parkiran ini sudah ada sejak tahun 2014. Untuk sehari mungkin sekitar 200 motor ya untuk karyawan tetapnya. Selebihnya mungkin kita dari pengunjung, sifatnya temporer ya, jadi tidak stabil tiap hari gitu. Kalau pengunjung itu kan hanya tidak mungkin tiap hari. Ya, kita ada dua kelas di sini, kelas motor kecil sama kelas motor besar ya. Jadi kalau untuk motor kecil itu kita kasih harga 7.000, nah sedangkan motor besar itu 10.000. Saya juga mempertimbangkan dengan parkiran yang ada yang lain. Karena dengan perhitungan kalau motor besar itu kenapa kita kasih harga 10.000, karena dia itu memakan tempat, jadi hitungannya 1,5 kan lebih banyak kan. Gitu, makanya kita sebenarnya lebih suka kalau motor kecil-kecil semua gitu, sehingga kita menatanya juga dengan benar. Tapi karena yang yang ada kenyataannya ya kita mustahil kita terima, karena sudah langganan semua gitu. Kita menjaga keamanan kendaraan dan juga yang kedua kita berkomunikasi baik dengan customer, sehingga customer itu semakin ya lebih erat lagi hubungan dengan kita, mulai memasang CCTV karena itu juga untuk menghindari ya hal-hal yang kita tidak inginkan gitu ya. Contohnya misalkan kehilangan helm gitu ya, terus kendaraan hilang atau gimana, itu kita cek. Nah, untuk antisipasinya kita pasang CCTV dengan 4 penjuru ya. Nah, kalau untuk hujan kita udah instruksikan kepada personil, kalau hujan dengan kondisi parkiran seperti ini ya kita amankan helm ke dalam sehingga tidak basah, karena ya kalau misalkan kalau basah tentunya kan akan membuat customer tidak nyaman gitu. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Irfan Tidiwan mengabarkan. Pemirsa, pasca ledakan gas 12 kg yang terjadi di kawasan perumahan Townhouse Paradis, Kamilas, Jakarta Barat, nampak bisa sisa puing masih berserakan di sekitar perumahan. Informasi tetaplah bersama kami. Raise it up ala bercanjutas. Keren kan? Datang nih. Yang mana? Assalamualaikum. I'm coming. Lebaran boy. Yang penting itu kebersamaan bareng Raise it up. Sebabnya full of this. Sempurna. Fasilitasnya rame. Cerdas. Rame bersama kita. Lebaran bercanjutas. Makin sedap. Dari musik, kejar setoran, yang penting kerja halal. Tes Erdol halal. Capek kena PHP, yang pasti-pasti aja. Freshcat, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcat, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun Fatin Cream telah jadi teman harian bagi redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Baru Fatin, panasnya mijit hotnya ini sampai ke dalam, gak lengket tanpa bekas. Fatin Cream. Mau tahu kenapa aku pilih lem mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Apalagi kalau buat anak, nggak mungkin kan aku kasih yang berdebu. Benar, lem mineral disegel secara khusus agar debu tidak dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya, sehingga terjamin kebersihannya. Seger ya? Kayak ada manis-manisnya. Udah bersih, aman lagi. Lem mineral, kebaikan mineral terlindungi. Baru nih, spaghetti aglio olio. Bacanya aglio. Aglio. No. Spaghetti aglio e olio. Aglio e olio. Buat dari Garnier Kali dan cabai segar asli ditambah
Gurihnya Momen panas, bikin gerah dan bau badan. Pakai Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, sudah dingin dan wangi juara. Lanjut terus ikut Timnas Indonesia bareng Rexona Man. beda orang Indonesia itu sukanya yang gurih, makanya sebenarnya emang ada yang ada creamy latte. Dibuat dari sapi grape Brazil, gurih susu New Zealand, benar gurih. Creamy latte, cafe latte, gurih. Baru nih, spaghetti aglio olio. Bacanya Alio Lio. Aglio olio. No. Mau spaghetti aglio olio. Aglio terbuat dari daging Itali dan campuran segar asli ditambah topping daging kriuk. Aroma garlic yang bikin lapar. Gurihnya Siap istimewa. Itu Pesto. Baru spaghetti aglio olio. Gurih spicy garlic Itali. Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah saat ini dinilai dengan fokus mewujudkan 9 kasta cita yang sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai modal penting dalam mempercepat pembangunan di Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi diharapkan terus menjaga komitmen terhadap pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Oke,